Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini kita akan merekap movie lanjutan dari kisah Ayah Goku, tepatnya ini part kedua setelah Frieza datang untuk menghancurkan planet Seiya. Cerita ini terjadi ketika Goku sudah terlahir tapi telah dikirim ke bumi dan Bardock sendirilah yang melawan Frieza. Bardock yang sudah kelelahan setelah bertarung dengan anak buah Frieza mengalami luka yang cukup fatal, tapi tidak sampai fatality ya. Bardock masih tidak menyangka Frieza yang kaya tikus ini malah menyerang bangsa Saiyan, padahal dia sudah mendapatkan banyak keuntungan dengan adanya Saiyan sebagai anak buah. Tapi Frieza menegaskan jika dia hanya memanfaatkan bangsa Saiyan dan tak lebih menganggap mereka hanyalah budak yang bodoh. Terlebih Frieza tak mau suatu saat dia harus berhadapan dengan Super Saiyan legendaris yang akan muncul dari ras Seiya. Mau saja Eke bodohin, terima nih bakso kuning Eke. Frieza membuat sebuah bakso kuning besar yang melenyapkan Bardock, planet Seiya beserta anak buahnya. Dan inilah Dragon Ball episode of Bardock. Kemudian setelah menerima serangan dari Frieza, ternyata Bardock selamat dan terbangun di sebuah rumah sambil masih merasakan luka di tubuhnya. Dia mengingat kembali saat Frieza menghancurkan planet Vegeta tapi tak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Lalu muncullah dua alien ayah dan anak yang membuat Bardock terkejut. Dia tak pernah melihat alien seperti ini sebelumnya. Alien itu mengaku sebagai dokter dan anaknya lah yang telah menemukan Bardock pingsan di ujung hutan. Dan nama planet yang kini disinggahi Bardock bernama Planet Plan. Nah, si Bardock semakin bingung. Itu kan nama lain dari planet Vegeta. Ditambah obat penyembuh yang digunakan oleh alien itu sama seperti cairan penyembuh yang sering digunakan bangsa Saiyan. Bardock menerka-nerka, jangan-jangan Eke terlempar ke masa lalu. Benar saja, entah bagaimana caranya, tapi saat ini Bardock telah terlempar ke masa lalu. Kemudian muncullah sebuah pesawat yang tak asing bagi Bardock datang menyerang warga desa. Mereka menghancurkan banyak bangunan desa lalu menegaskan mulai sekarang planet ini akan menjadi milik raja mereka yaitu Chill. Dengan sangat berani Bardock muncul di hadapan mereka dan menantangnya bertarung untuk menguji kesaktian alien masa lalu. Hanya dalam beberapa serangan saja dua makhluk itu langsung tepar tidak berdaya. Para penduduk ingin mengucapkan terima kasihnya, tapi Bardock menolak jika dirinya tak sebaik yang mereka pikirkan. Jangan dekat-dekat, Eke ini belum mandi tahu. Bardock pun pergi meninggalkan mereka. Bardock memutuskan untuk tinggal di gua seorang diri dan masih memikirkan kenapa dia bisa terlempar ke masa lalu. Kemudian dia didatangi Berry yang membawa makanan dan obat, tapi Bardock malah mengusirnya. Namun setelah melihat makanan yang ditinggalkan, perut Bardock yang keroncongan ini berkata lain. Mau tak mau dia harus memakan semua makanan dan obat yang ada. Malu-malu kucing tapi mau. Berry yang diam-diam kembali untuk memberikan makanan lagi langsung bahagia melihat makanan yang dia bawa sudah habis. Dia pun menaruh makanan lagi, tapi kali ini Bardock hanya diam membiarkannya. Setelah berkali-kali Berry datang ke sana, kali ini kedatangannya disambut hangat oleh Bardock yang mulai akrab dan gak jaim lagi. Bardock pun menyebutkan namanya hingga membuat Berry senang. Di sisi lain, leluhur Frieza yang bernama Chill mulai mengkhawatirkan dua anak buahnya yang sudah dikalahkan oleh Bardock. Menyadari anak buahnya mungkin sudah mati, Chill sendiri akan turun tangan pada siapa saja alien yang berani menantangnya. Chill dan kelompoknya datang ke planet Plan dengan menyamar sebagai polisi galaksi untuk mencari tahu siapa yang sudah mengalahkan anak buahnya. Berry yang menguping dari jauh segera memberitahukan hal ini pada Bardock. Hingga tak lama terdengar suara ledakan dari arah desa. Berry memohon pada Bardock untuk menyelamatkan warga desa, tapi Bardock yang masih angkuh ini tak peduli pada mereka. Namun ingatannya bersama teman-teman dan warga desa yang sudah membantunya selama ini membuatnya sadar. Hingga akhirnya dia segera mengambil ikat kepala dan cus meluncur ke lokasi. Sementara Chill sudah menghancurkan semua bangunan desa dan membohongi warga desa tentang siapa dia sebenarnya. Chill bukanlah polisi galaksi tapi seorang alien yang suka membajak planet. Ya, mirip-mirip seperti keturunannya si Frieza. Dia juga berencana untuk mengambil obat dari mereka karena obat tersebut bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Tapi di saat para anak buahnya akan menyakiti alien itu, Bardock datang dan menghajar mereka dengan ganas. Tinggal petong sana sini, para makhluk itu pun langsung dia buat tepar. Chill membuka penutup kepalanya dan memperlihatkan wajah congaknya. Hal itu membuat Bardock langsung kaget menyamakan muka dia dan Frieza yang sama. Bardock yang menganggap dia adalah Frieza tak bisa menahan amarahnya dan langsung menonjoknya. Chill balik menendang Bardock dengan keras sampai Bardock terjun menghantam tanah. Kemudian dia menginjak kepalanya sambil menegaskan jika dia bukanlah Frieza. Eke ini dedengkot Frieza tahu. Nah, si Bardock akhirnya paham jika orang yang saat ini dia lawan adalah leluhur Frieza dari beberapa generasi kawinnya Kadal dan Toke. Sementara Berry dibuat kaget melihat rumah-rumah warga sudah hancur porak-poranda. Dia juga melihat ayahnya yang akan menyelamatkan Bardock tapi tak cukup kuat untuk bisa melakukannya.
Tak puas sampai di situ, Chill kembali menendang Bardock yang tak berdaya lalu membuat sebuah bola laser untuk membunuhnya. Barry berlari untuk menghentikannya, tapi laser itu malah ditembakkan ke Barry hingga dia langsung terkapar. Itulah akibatnya kalau main-main sama Eke si anak Toke Gurun. Melihat Barry terluka membuat Bardock kesal karena dia yang lemah ini tak bisa melindungi apapun. Bahkan di masa lalu dia dipermainkan. Bardock membenturkan kepalanya ke tanah sambil meratapi nasibnya yang sial ini. Dia tak bisa melindungi teman-teman dari hancurnya planet yang dilakukan oleh Prija, juga tak bisa menyelamatkan Barry yang sudah menyelamatkannya. Tapi dari rasa amarah yang meluap-luap, kita semua tahu akan membangkitkan kekuatan maha dahsyat dari ras Monkey, yaitu Super Saiyan. Hal itu tentunya masih diremehkan Chill yang masih belum tahu kehebatan dari Super Saiyan. Bardock langsung ngeden sekuat tenaga hingga rambutnya yang hitam mulai berubah menjadi kuning. Setelah kekuatan Saiya keluar semua, Bardock telah sepenuhnya berubah menjadi kesatria legendaris yaitu Super Saiyan 1. Nah, di sini si Chill baru sadar. Hei, kok rambut kau berubah menjadi kuning kayak kuda? Udah, jangan banyak cincong, maju saja sini kau. Bardock mulai merasakan kekuatannya dalam bentuk ini telah naik drastis. Dia berjalan menghampiri Chill dengan penuh ketenangan, tapi Chill yang tak mau diremehkan seperti ini ya tentunya sangat kesal. Dia menembakkan laser cendol bertubi-tubi dengan penuh emosi. Merasa dia sudah menang, ternyata Bardock masih terus berjalan ke hadapannya tanpa luka sedikit pun. Chill menyerang lagi dengan brutal, namun semua pukulannya dapat ditahan. Hingga Bardock menegaskan, "Hei, kau tak mungkin bisa mengalahkan bangsa Saiyan." Bardock pun membanting tubuh Chill ke sana kemari lalu memberinya serangan yang tak pernah dirasakan makhluk itu sebelumnya. Chill yang gak terima mengeluarkan sebuah bola laser yang disusul Bardock juga mengeluarkannya. "Terimalah ini brengsek, coba saja kalau bisa." Kedua laser mereka saling beradu dengan sangat dahsyat, tapi Bardock yang sudah overpower ini dapat mengalahkan makhluk itu dengan mudah. Chill terhempas sampai ke angkasa dan segera diselamatkan oleh para anak buahnya. Tapi dengan luka fatal yang dia terima, nyawa Chill tak dapat terselamatkan. Dia meminta anak buahnya mengirimkan pesan terakhir pada keluarganya untuk mewaspadai Saiyan yang rambutnya berubah menjadi pirang. Setelah itu Chill pun menghembuskan napas terakhirnya. Barry yang ternyata selamat dari serangan Chill segera berdiri untuk memberinya penghormatan terakhir pada Bardock yang berjalan pergi meninggalkannya. Setelah semua kedamaian kembali untuk planet Clan, film pun selesai. Nah, gimana perasaannya setelah melihat lanjutan dari kisah Bardock ayah Goku ini? Dari segi cerita kita disuguhkan alur yang sederhana namun cukup memberi arti yang jelas. Bagaimana di masa depan perkataan Chill itu benar-benar sampai pada keluarga Frieza, hingga Frieza sendiri ketakutan pada sosok Super Saiyan. Maka dari itu dia membantai para Saiyan agar dirinya tidak bernasib sama seperti leluhurnya yaitu Chill. Tapi ampasnya lagi Frieza harus kecolongan karena tidak benar-benar memusnahkan semua Saiyan seperti Goku dan Vegeta. Nah, untuk movie atau series anime lainnya bisa komen aja di bawah ya. Sampai jumpa lagi. YPB Movie, channelnya anime masa kini.